Oke guys, perkenalkan nama saya Ulo, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam pekerjaan guys. Ayo ikuti. Apa sih komunikasi dalam pekerjaan? Komunikasi dalam pekerjaan, proses menyampaikan dan menerima informasi, ide, instruksi maupun umpan balik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan itu. Tujuannya agar pekerjaan berjalan jelas, berkoordinasi dan mengurangi kesalahpahaman. Oke guys. Jadi di sini komunikasi itu bukan cuma hanya mengobrol, tetapi komunikasi itu harus disampaikan dengan jelas, padat, agar isi pesannya itu tersampaikan. 3 macam: komunikasi verbal, non-verbal, dan komunikasi tertulis. Komunikasi verbal itu contohnya itu dilakukan secara lisan ataupun langsung di daring ataupun dalam rapat ataupun meeting ya guys. Terus komunikasi nonverbal itu bahasa tubuh. Contohnya nih kayak yang saya gerakan atau ilustrasikan ke langsung video ini. Sedangkan komunikasi tertulis itu ada contohnya email, surat kabar, media massa, itu contoh komunikasi tertulis. Oke guys, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Wildan. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas fungsi komunikasi dalam pekerjaan. Fungsi yang baik untuk membangun dalam koordinasi antar pegawai dan antar bagian, sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan selaras dan saling mendukung. Selain itu, komunikasi juga mengurangi kesalahan kerja karena setiap instruksi dan tugas dapat dipahami dengan jelas. Dengan komunikasi yang efektif, kerja sama tim menjadi lebih baik. Suasana kerja lebih positif, serta proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Seluruh anggota tim akan memahami prioritas dan batas waktu sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Jadi komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan masukan, ide, dan keluhan untuk meningkatkan kualitas kerja. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Arta, saya dari kelompok 3. Apa aja sih hambatan komunikasi di tempat kerja? Contohnya seperti pesan tidak jelas atau terlalu umum sehingga mudah menimbulkan salah tafsir, perbedaan persepsi latar belakang dan cara berpikir antara atasan bawahan atau antar bagian. Hambatan teknis, jaringan internet buruk, gangguan suara, sistem email bermasalah, kurang mendengarkan secara aktif, misalnya potong pembicaraan atau tidak memperhatikan. Jelaskan bahwa hambatan bisa berasal dari pengiriman pesan, penerimaan, maupun media yang digunakan. Berilah ilustrasi instruksi yang dikirim lewat chat tanpa detail bisa ditafsir berbeda-beda oleh anggota tim, sehingga hasil kerja tidak sesuai dengan harapan. Halo, aku dari kelompok 3, Lulu Umbatria, ingin mempresentasikan apa itu manfaat komunikasi dalam dunia pekerjaan. Apa sih itu manfaat komunikasi dalam dunia pekerjaan? Yaitu memperlancar penyampaian informasi, juga meningkatkan kerjasama sebagai untuk tim, meningkatkan produktivitas, juga mengurangi konflik antar tim dan juga atasan, juga mendukung pengambilan keputusan, juga meningkatkan motivasi karyawan. Halo, aku Afifah Amelia Hakiki dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang contoh komunikasi tentang pekerjaan di kantor. Seperti atasan menyampaikan target bulanan kepada tim dalam rapat dan memberikan kesempatan bertanya atau berdiskusi. Staf mengirim email laporan pekerjaan kepada atasan dengan struktur yang jelas, latar belakang, hasil, data pendukung, dan rekomendasi. Rekan kerja berdiskusi santai informal saat istirahat tentang ide proyek lalu menuangkan dalam proposal resmi. Tim melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah operasional, mengemukakan fakta, data, solusi yang terbuka. Halo, perkenalkan nama saya Rina Amelia, saya dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang peran atasan dan bawahan dalam komunikasi bisnis. Pada komunikasi kerja, peran atasan dan bawahan itu saling mendukung. Atasan bertugas memberikan arahan yang jelas, memberikan umpan balik dengan profesional. Sementara itu bawahan bertanggung jawab melaporkan
proses perkembangan pekerjaan, bertanya jika ada yang belum dipahami, serta menyampaikan kendala dengan sopan dan sesuai fakta. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus berlangsung dua arah agar tercipta kerjasama yang efektif. Contohnya penerapan kebijakan open the door atau pintu terbuka sehingga karyawan dapat menyampaikan ide maupun keluhan secara langsung dan baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Habib Zikman Putra. Di sini saya dari kelompok 3 melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi tentang komunikasi di dunia pekerjaan. Nah, di sini ada cara membuat komunikasi itu bekerja lebih efektif. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak bertele-tele, pokoknya langsung pada intinya. Kemudian kita mendengarkan lawan bicara kita dan kita tidak memotong pembicaraannya supaya apa yang disampaikannya bisa dimengerti dan kita bisa merespon untuk memberikan umpan balik. Kemudian dalam membuat komunikasi bekerja lebih baik, kita harus memberikan respon. Nah, di sini feedback yang kita berikan harus yang konstruktif, jelas, fokus pada pekerjaan, bukan pada orangnya. Jadi dalam menyampaikan sesuatu, ketika kita mendengarkan, kita harus fokus dengan apa yang dia sampaikan, bukan kepada orang yang menyampaikan. Nah, ada satu lagi teman-teman yang perlu kita tekankan dalam membuat komunikasi itu bekerja lebih baik. Yang harus kita tekankan yaitu pentingnya klarifikasi dan konfirmasi, misalkan mengulang poin yang telah disampaikan. Kemudian menjelaskan bahwa komunikasi efektif juga berarti memilih media yang tepat. Hal yang penting sebaiknya lewat email resmi atau rapat, bukan sekedar chat singkat. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu kita harus pintar-pintar juga memilih media yang tepat. Apalagi informasi itu berbentuk resmi. Jadi seperti email, surat, bukan lewat chat singkat ataupun telepon. Nah, itu tadi yang dijelaskan sama teman-teman aku. Jadi di sini kita ingin menjelaskan kesimpulannya nih guys dari komunikasi dalam dunia pekerjaan. Bisa jelasin apa? Nah, benar sekali kalau dulu. Jadi teman-teman, dari semua yang telah kita jelaskan tadi, kesimpulannya adalah komunikasi tentang pekerjaan kuncinya kelancaran tugas, koordinasi dan kerjasama dalam organisasi. Kemudian ada juga hambatannya di sana. Mereka bisa muncul dari pesan orang maupun media sehingga perlu diantisipasi. Kemudian dengan menerapkan prinsip komunikasi efektif yaitu jelas, sopan, mendengarkan, dan memberikan umpan balik. Jadi lingkungan kerja menjadi lebih produktif dan profesional. Gitu, ini kesimpulannya guys. Baik. Oke guys, sekian presentasi kami dengan materi komunikasi dalam dunia pekerjaan. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye.